Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tapi pun, kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran PKWU kelas 11, materi perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. Yang kedua, mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Dan yang terakhir, mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketiga poin ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita bisa lihat contoh keempat gambar ini. Yang pertama itu ada bekas cangkang dari telur, jadi dijadikan sebagai pot untuk tanaman. Yang kedua itu ada kerajinan dari batok kelapa. Yang ketiga ada gelang dari manik-manik. Dan yang terakhir itu ada kerajinan kursi dari ban yang tidak terpakai. Nah, keempat ini merupakan contoh dari limbah berbentuk bangun ruang. Kira-kira udah ada gambaran nih apa sih kira-kira limbah bangun ruang itu? Oke, langsung saja. Apa itu sih limbah bangun ruang? Jadi limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang. Jadi di minggu kemarin itu kita kan sudah bahas limbah bangun datar. Jika bangun datar itu hanya memiliki panjang dan juga lebar atau 2 dimensi. Sedangkan bangun ruang itu 3 dimensi, dia memiliki tinggi atau volume atau ruang. Jadi limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun beraturan seperti bulat atau bola ini, terus bisa berbentuk kubus dan juga berbentuk tabung. Ada juga yang tidak beraturan seperti kayu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama itu ada faktor keuntungan. Jadi dalam suatu usaha atau berwirausaha, kalian tuh harus menentukan usaha kalian itu nanti akan untung atau tidak. Kalau memang nanti tidak untung, lebih baik kalian memilih alternatif usaha lain gitu. Paling enggak usaha kalian tuh pertamanya balik modal atau BEP. Oke, yang selanjutnya ada penguasaan teknis, yaitu cara pembuatan produk perlu dikuasai oleh karyawan kalian. Jadi misal kalian membuat kursi dari limbah ban, jadi semua karyawan itu harus menguasai teknis-teknis pembuatannya. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku ini merupakan faktor yang bisa dikatakan paling penting di dalam wirausaha. Karena kenapa? Bahan baku ini nanti akan mempengaruhi harga dari sebuah produk kalian. Semakin bagus kualitas bahan baku, maka harganya juga akan semakin bersaing gitu. Yang selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya. Jadi dalam usaha kita harus menentukan tenaga kerja yang berkualitas dan juga sesuai dengan modal yang kalian punya. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran ini tujuannya untuk menentukan subjek dari pasaran produk kalian. Misal kalian membuat perabot rumah tangga, berarti pasaran produk kalian adalah ibu-ibu rumah tangga gitu. Pemasaran juga bisa menentukan kalian nanti akan membuka toko offline atau online. Oke, next ada faktor modal. Jadi modal yang disediakan itu harus sesuai dengan jenis usaha kalian. Misal kalian ingin memiliki usaha manik-manik. Nah, kira-kira dihitung nih, kalian memberi manik-maniknya berapa, benangnya berapa. Kita harus dihitung dulu, harus disesuaikan dengan usaha kita. Jangan sampai modal itu kurang gitu. Terus yang selanjutnya ada faktor resiko. Yang namanya kita berwirausaha nggak mungkin langsung sukses kan, jadi kita harus menanggung resiko. Misal pertama kita berjualan itu dagangannya sepi atau misal ya kurang laku gitu, jadi kita harus introspeksi lagi gitu, apa sih yang kira-kira kurang dari
pemasaran kita, mungkin modal kita atau pesaing-pesaing lainnya yang lebih baik gitu. Terus yang selanjutnya ada persaingan. Jadi di dalam berwirausaha itu kita pasti punya saingan gitu. Nggak mungkin kita hanya sendiri gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengelola usaha kita. Tuh harus sering cross check lagi. Kira-kira harga kita di pasaran ini sesuai nggak sama kualitas kita. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini adalah faktor yang menentukan tentang perencanaan usaha kita, pengorganisasiannya itu seperti apa. Pokoknya semuanya dari awal sampai akhir itu diatur dalam manajemen ini. Terus yang terakhir adalah fasilitas dan kemudahan. Ini tentang fasilitas seperti kita nanti kalau membuka usaha, tempatnya gitu. Dan kalau kemudahan, biasanya kemudahan yang diberikan pemerintah itu seperti nanti pengurangan pajak, pemberian subsidi untuk mendorong bisnis-bisnis UKM agar lebih pesat. Selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi biasanya disingkat dalam istilah 6M, yaitu ada man, money, method, market, material, dan mesin. Yang pertama itu adalah man atau manusia atau sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi di dalam berwirausaha pasti dibutuhkan sumber dayanya. Yang kedua itu ada money. Money itu atau modal. Modal yang kita butuhkan dalam usaha. Ada method atau metodenya. Mungkin metodenya atau menjahit atau pemahat gitu. Terus ada market atau pasaran dalam usaha kita. Ada material atau bahan yang kita butuhkan dan juga mesin. Nah, ada aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bisa dilihat di keempat gambar ini. Yang pertama itu ada usaha buket dari bunga. Ini merupakan contoh bangun ruang. Terus yang kedua itu ada bekas ban dijadikan ayunan. Selain dijadikan kursi, bisa dijadikan ayunan, bisa dijadikan arena bermain di taman kanak-kanak biasanya. Terus yang ketiga ini ada bekas kaleng dijadikan tempat pulpen, pensil. Terus ada bekas botol dijadikan tempat bunga hias kita. Ini merupakan contoh-contoh dari pemanfaatan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang juga memiliki manfaat. Ada dua manfaat, yaitu sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Jika sebagai benda pakai ini mengutamakan fungsinya. Jadi di gambar ini contohnya tas dari rotan. Jadi udah jelas ya, fungsi tas itu untuk menaruh benda-benda yang kita bawa. Terus yang kedua ada sebagai benda hias. Sebagai benda hias itu mengutamakan fungsi keindahannya. Jadi ini adalah gantungan dari benang-benang dirajut dan bisa dijadikan untuk hiasan tempat bunga agar ruangannya terlihat lebih bagus. Selanjutnya ada potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama ada pesisir pantai atau laut. Biasanya limbah bangun ruangnya itu adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lainnya. Terus yang kedua ada daerah pegunungan. Biasanya limbahnya itu berbentuk biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, kulit buah-buahan lainnya. Terus ada daerah pertanian. Biasanya limbahnya berbentuk bijian kering, bunga-bunga kering, kulit pohon kering, dan lainnya. Dan yang terakhir ada daerah perkotaan. Biasanya berbentuk kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lainnya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang limbah bangun ruang. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam proses pembelajaran. Tetap semangat, stay safe and stay happy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke sosial media yang kalian punya, agar channel ini semakin berkembang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.